Shalom sahabat Kalimatulu dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatulu semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya rasa ini 10% saja yang Kristen, ya. Tolong jelaskan kepada para penonton ini yang mayoritas adalah Muslim ini sebenarnya ini dapat dari mana ini gerakan sholat ini? Silakan. Dia secara tertulis tidak ada. Cuman tidak ada. Langsung dikarang-karang sendiri oleh umat Muslim. Oleh ulama dan para sahabat lah itu dulu ya. Oh, dikarang-karang sendiri. Kami meniru. Nah, yang menjadi pertanyaan begini Pak. Terus kenapa kok harus begini kakinya? Apa sebabnya? Merepot-repot gitu. Itu penyakit modis. Menyerang orang lagi menjelaskan, kau serang-serang orang. Jadi di situ orang ini. Baik, coba kita ulangi lagi. Kita ulangi lagi ya Pak Zaman ya. Udah saya menjelaskan itu. Oke, tapi Pak Zaman sudah mengakui bahwa itu adalah karang-karangannya ulama. Hasil istijah ulama bukan karang-karangan. Petunjuk dari Al-Quran tidak ada, petunjuk hadis tidak ada. Tapi coba sekarang, dudukmu di mana nih tuh Edis? Dudukmu di mana? Duduk saya di kursi. Kursi, coba duduk di bawah. Biar ngapa? Coba duduk di bawah, seperti itu dan duduk bersila. Duduk, maksudnya gimana? Duduk gimana? Tiru itu dulu. Duduk begini? Tiru itu dulu. Oh, gimana caranya? Saya masalahnya di kursi ini. Nggak bisa kursinya. Turun ke lantai, tiru itu dulu. Begini? Begini? Tiru itu dulu, ya. Begini? Ya, begini. Begini. Terus habis itu Edis berdiri, coba. Maksudnya gimana? Berdiri tegak, coba. Aku pikir saya dapat jawaban, ini kita malah Enggak, gini intinya Pak Zaman. Pak Zaman sudah mengakui bahwa gerakan ini adalah hasil karang-karangannya ulama. Jangan kau buat seperti memain anak-anak, kau mau apa? Mau roti, mau kacang roti, bukan begitu. Pak Zaman, yang kutanya ini dengan jujur. Artinya Pak Zaman, gerakan sholat ini memang adalah murni karang-karangannya orang-orang Islam yang terkemudian. Bukan dikarang, itu ditunjuk dari Rasulullah. Memang bagaimana menirunya, ditiru bagaimana cara sholat dia. Dari Rasulullah. Ya, tak ditiru cara dia sholat. Cara dia makan pun ditiru. Makanya coba dari mana? Coba dari mana dapat gerakan ini? Coba jelaskan sama saya, coba. Loh, makanya saya suruh Edi coba tiru itu baru berdiri, baru coba nanti bersila berdiri. Macam mana enak-enak? Tadi katanya karangan para ulama, sekarang katanya petunjuk Muhammad. Gimana ini? Makanya ada. Coba Edis seperti itu tiru, baru berdiri. Oke, jadi kenapa harus begini? Coba Edis bersila, coba berdiri, mana lebih enak? Coba dulu. Aja. Kalau saya lebih baik begini. SKJ. Ya memang begitu caranya. Terus begini. Memang begini. Gerakan senam. Ya, itu malah lebih enak badan. Iya, itu kan bukan sholat. Betul itu. Iya, kalau kan katanya biar enak badan. Kalau biar enak badan ya begini. Senam. Itu coba dulu belakang kaca, ada sampingkan. Bukan, masalahnya bukan itu. Terserah kau bilang itu apa. Gini Pak Zaman, gini. Ini sebenarnya kenapa kok kakinya harus begini? Biar enak diri. Mana dalilnya? Bapakmu dalilnya, Pujimak kau. Jadi Al-Quran tidak berguna untuk menjelaskan. Pertanyaanmu mana dalilnya? Enggak, jadi Al-Quran tidak ada gunanya untuk menjelaskan gerakan sholat. Setiap pertanyaanmu, Islam mana dalilnya? Dalil ini. Loh, katanya Islam berdalil. Begini Pak Zaman, yang ku dengar dari mulutnya Juma begini. Begitu lengkapnya Al-Quran itu sampai masuk WC pun dijelaskan. Bayangkan ini, masuk WC dijelaskan, tapi gerakan sholat bingung. Nggak ada yang bisa jelaskan gimana ini. Katanya ajaran Islam itu maha lengkap, maha sempurna. Sampai masuk WC pun harus pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Itu juga tidak ada di hadis. Sekarang yang kutanya, ini sholat kayak begini kenapa harus begini? Silakan. Tidak hadis. Biar enak berdiri hadis. Biar enak berdiri. Di surat berapa ayat berapa itu? Di surat berapa ayat berapa itu biar enak berdiri? Tidak ada. Berarti asal congor aja. Bukan asal congor, hasil istijah ulama. Gimana? Iya sudah di dasarnya untuk mengatakan bahwa itu biar enak berdiri di ayat berapa? Kalau mulutmu itu mengatakan congor ulama itu biadab kau. Lu gimana sih? Anda tadi mengatakan Pak Zaman supaya enak berdiri. Pertanyaan saya itu jawaban itu menurut hasil karangan atau ada dasarnya?
Kalau apanya ini? Dalilnya kau menunjukkan ini? Kan cuma kau gambar yang kau tunjukkan. Jawabannya itu dia. Begini, karena saya baca di dalam ayat Al-Quran. Saya baca ayat Quran di dalam surat An-Nahl ayat 89. Kami turunkan Al-Quran kepada kamu untuk menjelaskan segala sesuatu. Percaya Anda dengan itu? Pasti percaya, pasti percaya. Berarti tolong, kalau Al-Quran itu memang kitab yang menjelaskan segala sesuatu, tolong jelaskan kenapa kalau sholat kakinya harus begini. Itu tidak sampai dijelaskan Al-Quran seperti itu. Berarti bohong, Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Berarti Quran menjelaskan segala sesuatu itu bohong. Loh, segala sesuatu. Segala sesuatu. Kalau kau jengkrak-jengkrak di gereja, tunjukkan ada ini. Dengar, kalau ada toko, sebentar, ada toko, semisal ada toko begini Pak Zaman, misal ada toko begini, toko ini menjelaskan, menjual segala sesuatu. Berarti menurut Anda, toko itu harus menjual segala sesuatu nggak? Tunjukkan siapa Tuhanmu. Dari mana? Tunjukkan ayat. Sudah lari dia. Tuhan siapa? Aduh, sudah lari dia kemana-mana, saudara-saudara. Oke, baik. Baik. Kita dari mana? Kita bahas ini siapa Tuhannya. Oke, baik. Itu tidak ada yang mengenal Kristen. Baik. Kristen tidak ada yang mengenal. Kita punya gambar bagus ini yang kemarin tertunda ini. Nah, ini dia. Ya. Siapa yang menuhankan mayat? Nah, ini tema kesukaan saya nih. Baik. Anda tadi bertanya kepada saya ya, siapakah Tuhan kami? Tuhan kami adalah Yesus yang hidup. Ya kan? Apakah Yesus ada di kuburan? Tidak. Ya, Yesus menurut apa yang tertulis di dalam kitab yang kami percaya, Yesus naik ke surga dan dia hidup. Halo Pak Zaman? Halo Pak Zaman? Halo, saya di sini. Sekarang kutanya dulu sama Pak Zaman. Kau dengarkan ini berita apamu. Sehingga ketika dia betul-betul pakai hadis. Ini kemana-mana ini. Kenapa? Jangan bahas-bahas orang lain Pak Zaman. Kita lagi diskusi nih. Itu pendetamu itu tuh. Bukan pendeta saya itu. Babi. Bukan pendeta saya kok gimana? Menurut aturan yang ada. Kau kalau secara dalil, pakai hadis kau ayo. Siap. Cuman kalau congor kau menjebak-jebak. Oke lah. Kalau apa maksud yang dikatakan pendeta itu apa? Yang dikatakan pendeta itu apa Pak Zaman? Dengar pakai telinga, jangan pakai hidung. Baik, coba putarkan dulu apa itu katanya. Semua dengar makna yang sama. Baru. Ini sudah bikin heboh. Bagaimana kalau 6.577 kesalahan Alkitab dibuka secara? Sudah, biar tahu kau. Apa intinya pembicaraan itu apa? Ya. Inti dari pembicaraan itu apa? Kau dengar sendiri saja. Tetapi saya diberitahu oleh teman-teman karena saya mengatakan bahwa pendeta-pendeta Kristen umat Islam nggak pernah menang. Karena menggunakan nama sesembahannya umat Islam. Kalau diajak diskusi model seperti apapun tetap akan mengalami kekalahan. Karena memang Tuhannya umat Nasrani itu bukan Allah. Sehingga ketika diklarifikasi menggunakan Alkitabnya LAI ya tetap nggak akan menang. Dan saya katakan bahwa memang nggak bisa menang karena berada pada jalur yang salah. Jadi pada intinya adalah kita harus menurut aturan yang ada. Sedangkan di dalam kitab suci nggak usah jauh-jauh pakai bahasa Ibrani, bahasa apapun, pakai bahasa Inggris saja nggak ada nama Allah. Kenapa orang Kristen mempertahankan nama Allah? Kalau dikatakan bahwa itu merupakan sebutan, kalau sebutan itu bisa dimaknai oleh beberapa agama yang lain semuanya dengan makna yang sama. Misalkan seperti kursi, itu dari Al-Kursi, Almari, itu dari Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, Islam, semua memiliki makna yang sama, yaitu tempat untuk menaruh pakaian atau tempat untuk duduk. Tapi beda dengan Allah. Orang saudara-saudara saya orang Islam katakan kalau Allah itu adalah nama, sedangkan orang Kristen katakan itu sebutan. Saya katakan bukan sebutan, karena kalau sebutan berarti Hindu dan Buddha menggunakan kata Allah sebagai sinonim dari kata Tuhan. Padahal tidak pernah umat Hindu dan Buddha menggunakan nama Allah sebagai sebutan. Nah, ini menunjukkan bahwa nama Allah itu bermasalah. Artinya bukan sebutan, sementara umat Islam katakan Allah itu adalah nama. Kemudian orang Islam katakan Allah itu zat, sedangkan orang Kristen katakan Allah itu roh. Ya ini selalu bertentangan terus. Kalau kita lihat di dalam kitab suci sebetulnya bukan Allah itu roh di dalam kekristenan, tetapi Elohim itu roh. Nah, Elohim itu apa? Sebutan, bukan nama. Jadi mau sampai kapanpun kalau di cross check kan orang Kristen berdebat dengan orang Islam nggak akan menang. Udah kau dengar deh. Udah dengar. Tunggu dulu. Banyak kali kerjaan Kristen. Tunggu dulu. Sekali ini aku tunjukkan sama kau dulu. Jangan, kita nggak punya waktu seharian ini.
Iya, masalahnya kita nggak punya waktu seharian untuk denger video. Udah, intinya apa? Itu kerjaan Kristen itu. Intinya apa? Itu kerjaan Kristen itu. Makanya tim kami masuk ke sana supaya anak-anak Ini Kristen kafir. Ke pesantren, pakai peci. Iya, terus intinya apa yang Anda mau sampaikan? Intinya apa? Itu. Kalian berusaha memurtadkan anak-anak. Kalian, bukan saya kok kalian. Itu tadi. Sudah bisa Sudah. gantian. Enggak, nanti tunggu dulu. Sekarang kalau kau kita akan kau. Kalau kau selalu membawakan dalil dan hadis, pasti ada jawabannya. Tapi kau jawab duduk-duduk tadi itu tidak ada. Tidak ada jawabannya. Kau tadi, kau suruh kau duduk pakai seperti itu, baru berdiri. Oke, berarti ngarang bebas itu duduk-duduk itu ya? Bukan ngarang bebas. Terus dapat dari mana? Hasil musyawarah ulama, istijah ulama itu. Musyawarah ulama. Bukan dari Muhammad. Ya, kau sengaja dari Muhammad. Tidak ada di Al-Quran. Coba kau cari yang ada di Al-Quran, pasti ada jawabannya. Ayo. Kau buka Justru di itu Al-Quran. saya tanya, justru kenapa kalian melakukan sesuatu yang ada di Quran? Tapi tidak ada di Al-Quran juga tidak. Al-Quran itu hukum loh. Al-Quran itu hukum. Oke, jadi menurut Quran sholat harus bagaimana? Jadi menurut Quran sholat harus bagaimana? Bagaimana kalau kami berpihak? Iya, jadi kalau menurut Quran sholat harus bagaimana? Macet. Bukan macet. Begini Pak Zaman. Ini cara saya Begini. nih. Jadi kalau menurut Al-Quran, Begini sholat. Coba, kau pikir begini sholat duduk? iya makanya saya tanya kenapa nggak begitu? Coba kalau begini duduk sholat, mau naik terpaksa saja begini. Mau berdiri. Iya, itu dapatnya dari mana? Berarti ngarang-ngarang. Tadi saya begini tangan saya. Ini kan ada. Oke, baik. Terus kalau tangannya begini? Terus kalau tangannya begini biar ngapa? Jangan dimati-matikan kameranya Pak Jaman. Terus kalau tangan begini-begini, oke lah, kaki-kaki biar gampang berdiri, kita turutinlah asumsi liarmu ya, karangan bebas kita ikuti. Terus kalau tangan begini biar ngapa? Kau apa yang dikatakan orang nggak kau terima? Iya, ku terima Pak Zaman. Pak Zaman ku terima. Artinya, menurut karangannya Pak Zaman supaya mudah berdiri. Kan gitu? Betul? Nah, kemana sekarang dia pergi nih? Pak Zaman? Halo, ya. Menurut Pak Zaman kan supaya mudah berdiri, betul? Ya. Tapi itu kan menurut Anda, bukan menurut Al-Quran, betul? Menurut istijah ulama kami ikut. Oke lah, menurut apa yang ada kalian pikirkan, bukan menurut Al-Quran. Sekarang oke lah, sudahlah, jangan diperpanjang lagi, nanti debat kusir. Begini, jangan lari Pak Zaman. Gini, terus kalau tangan begini, sebentar. Terus kalau tangan begini biar ngapa? Oh, itu bukan begitu semua. Gimana? Kenapa tangan harus begitu? Silakan. Kalau kami yang PBNU gini semua. Tangan begini. Biar ngapa? Biar ngapa tangannya begini? Begini ya. Gimana kita nampak nih? Asyhadu an la ilaha illallah. Begitu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung begini. Biar ngapa ini begini? Menyatakan tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tauhid. Menyatakan tauhid. Di mana itu dalilnya? Tauhid. Tauhid tersatu. Tadi begini atau begini? Begini atau begini? Begini, kami begini. Oh, begini. Begini lurus. Berarti kalau bertauhid begini. Menandakan satu tauhid, bukan begini. Kalau gini bukan tauhid. Asyhadu an la ilaha. Iya, ke atas begini atau begini? Lurus saja, lurus bisa. Lurus begini. Lurus saja ke depan. Berarti kalau tauhid itu begini lambangnya. Loh, itu ke bawah itu. Tadi katanya ke bawah, gimana sih? Oke, ada yang begini. Sebentar dulu Pak Zaman. Sebentar biar kita jelaskan dulu ini sebenarnya agama Islam ini datang dari mana sekarang ini. Gini loh, ada yang tangannya begini-begini. Harus kau terima. Sebentar Pak Zaman. Ada nggak yang tangannya begini-begini? Bukan ada, tapi bukan Indonesia. Ada. Kenapa tangannya begini-begini itu? Kenapa? Kita nggak tahu, itu mazhabnya begitu. Oh, kenapa? Terus kenapa ada beda-beda? Jadi Muhammad sholatnya gimana? Iya, jadi Muhammad sholatnya gimana sebenarnya? Kalau Muhammad gini. Enggak begini-begini tangannya Muhammad? Enggak. Berarti yang begini-begini sesat?
Enggak sesat, enggak sesat. Makanya aku bilang praktek ilmu berbohong harus dipraktekkan lagi nih. Karena apa? Di dalam perkara mendamaikan pihak yang berselisih, maka kita harus berbohong. Karena berbohong dibolehkan dalam hal mendamaikan pihak-pihak yang sedang bertikai, yang sedang berselisih. Sebenarnya jempolnya begini atau tidak? Oh, boleh kita berbohong. Jadi kita bohong saja sampai di sini. Aduh. Makanya teman-teman, apa yang bisa kita harapkan dari orang yang diajarkan berdusta? Apa yang diharapkan? Ini contoh ya. Contoh. Muhammad berkata, "Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat." Betul? Jangan kau aja ngomong. Pak Zaman, Muhammad berkata, "Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat." Betul? Udah jelas cara Kristen tadi ini nih ya. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Pertanyaannya, tadi saya tanya, apakah Muhammad sholat begini-begini? Tidak. Makasih Rungkat. Pak Zaman, jangan lagi lari-lari Pak Zaman. Jangan kau lari-lari kemana-mana Pak Zaman. Itu Kristen. Dia lari kalau ditaruh boleh bahas itu Pak. Kenapa ini kalau dibahas ini meninggal gue di tempat ini. Alihkan. Kalau Wiro Sableng kan punya jurus kunyuk melempar buah kan. Kalau dia jurus kunyuk mengalihkan perhatian. Kita boleh bicara. Jurus kunyuk mengalihkan perhatian. Hop. Ini lagi. Aduh. Sudah masuk ke pihak kepolisian. Bahkan ada pendeta yang juga melaporkan Agatha. Coba kita lihat nih videonya. Lapor. Akan melaporkan dan ada Pak Hatiri dari pihak Kristen yang ikut mendukung. Nah ini Pak Pendeta Henry Tan ya. Ini salah satu pendeta senior yang setahu saya ya. Lapor. Pak, saya kalau debat Pak polisi Pak. Tolong Pak, lapor. Tapi pada akhirnya orang-orang Kristen di Indonesia juga pada sadar bahwa Saifuddin Ibrahim ini hanya menjadikan tumbal orang Kristen di Indonesia sebagai adu domba. Akhirnya Saifuddin Ibrahim pun ditinggalkan oleh pengikut-pengikutnya sampai membuat dia jengkel berkata seperti ini. Ini kok malah bahas apa? Ini kok malah bahas pribadi orang? Di Kristen aja banyak penipu, di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Makasih Rungkat, makasih. Ya, Pak Zaman, coba Pak Zaman diskusi dengan saya, jangan bahas-bahas video, yuk. Karena memang tujuannya dia itu bukan Halo? membela Kristen. Pak Zaman? Udah, itu Saifuddin Ibrahim, dia lari ke sana setelah. Iya, kau ngomong sama dia lah. Saya bukan Saifuddin Ibrahim. Kau silahkan ngomong sama dia. Masa sama orangnya aja kau takut kok? Ada orangnya kan ada. Dia siaran. Ngomonglah sama dia. Saya kan bukan Saifuddin Ibrahim. Gimana? Silakan Zaman. Coba nyalakan kameramu Pak Zaman. Silakan. Udah pernah saya naik sama dia, saya tunjukkan itu. Makasih Rungkat. Makasih Bang. Makasih Bang Rungkat. Gini, Pak Zaman. Dengar dulu Pak Zaman. Ada hadis yang berkata, Pak Zaman. Ada hadis yang berkata, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Betul? Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Betul nggak? Kalau kali pemurtatan ada. Ya, terserah itu gini. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat, betul? Kalau kalian pemurtatan ada. Pak Zaman. Pak Zaman, coba tolong dulu Pak Zaman. Betul tidak hadis itu? Kau baca dulu, ya. Kejadian 1936-38. Itu udah lompat-lompat. Udah Pak Zaman, oke lah. Pak Zaman kalau udah lompat-lompat ke sana kian kemari di bawah dulu lah Pak Zaman ya. Tenangkan dulu emosi. Berat, sungguh berat, saudara. Rungkat, makasih Bang, makasih Rungkat, makasih Bang. Teman-teman, terima kasih ya yang memberikan support melalui GIF. Terima kasih teman-teman. Ketahuilah teman-teman bahwa support yang teman-teman berikan semuanya saya kumpulkan supaya nanti teman-teman saya tambahkan dengan uang saya sendiri. Ada mimpi kita punya rumah apologet ya di sini teman-teman ya. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang mendapati channel ini, yang melihat channel ini patut disupport ya, silakan teman-teman bisa mampir ke beranda, klik di situ link Saweria yang ada di beranda saya, ada tulisan kolekte, kemudian link Saweria, silakan teman-teman support lewat situ ya teman-teman ya. Kita tidak bisa menampilkan kalau di akun ini rawan nanti kita kena ban lagi teman-teman ya. Ini akun sikit-sikit kena ban ini teman-teman ya. Nah teman-teman sekalian, kita naikkan dulu aja ya, daripada nanti kita bahas, nanti kita naikkan dulu aja satu ya. SS. Ya, SS.
Halo SS. Macet. Macet. Halo SS. Halo. Jadi, Ya, Muslim Bang. bisa nggak kalau debat jangan bilang kamu, kami. Muslim atau apa Bang? Oke baik, kita turun ya. Kita kasih turun soalnya orangnya nggak jelas. Teman-teman ditanya Muslim atau apa, malah jawab kesana kian kemari. Saya cuma mau tanya Anda Muslim atau apa, seperti itu ya. Kita kasih naik ini, Amri. Ya, selamat siang Amri. Silakan nyalakan kamera Anda. Cara itu, cara tua itu, jangan kamu, pakailah adab kamu itu. Saya tadi mengatakan Pak Zaman. Saya tadi mengatakan Pak Zaman. Kamu. Oh, Anda kan seperti itu tadi. Oh, saya mohon maaf kalau seperti itu. Saya nggak tahu. Silakan, nyalakan kamera Anda. Kamu aja nyembah Tuhan berkontrol. Silakan nyalakan kameramu Amri. Kamu sembah anak manusia. Aduh. Penyembah bangke Muhammad ini. Udah, kau di bawah. Penyembah bangke Muhammad. Aduh. Baik, kita kasih naik lagi. Ada sebentar, konten kreator. Ya, ini kayaknya bisa. Oke, konten kreator, silakan. Silakan konten kreator, nyalakan kamera Anda. Iya, saya Kristen, baru gabung. Oh iya. Saya baru mengikuti barusan ini, host. Host, kalau ada orang mau tanya tentang Alkitab, tanya dulu, tanya aja dia. Pematinya itu ada Alkitab di situ. Itu aja pematinya itu. Nah, kalau untuk mematikan mereka itu aja tanya, ada nggak Alkitab situ? Kalau mereka membahas tentang Alkitab itu saja. Kalau saya lihat kalau itu Anda sampaikan langsung mati mereka itu, langsung terkancing mereka. Itu aja penyampaian saya, host. Terima kasih. Oke, terima kasih konten kreator. Saya ya. Ya, silakan ya teman-teman yang mau naik, silakan teman-teman Muslim ya. Firdaus, kita kasih naik Firdaus. Ya, kita sudah berapa jam teman-teman siaran? Kita sudah 3 jam, hampir 3 jam. Sedikit lagi 3 jam kita teman-teman. Ya, Firdaus. Rungkat, Bang, makasih banyak ya Bang Rungkat. Ya, Firdaus. Apakah Anda di sana? Firdaus, nyangkut Mas Yan. Oke lah, mungkin sinyal Anda tidak ada ya, si Firdaus ya. Coba naik ulang teman-teman. Teman-teman pastikan kalau Anda naik kemari, pastikan sinyal Anda kuat ya teman-teman ya. Pastikan sinyal Anda kuat dan bagus. Zain Mutahar, kita naik. Kita masih mencari Muslim yang punya adab ya teman-teman ya. Semoga kita ketemu Muslim yang punya adab. Ya, Zain Mutahar, apakah Anda Muslim? Saya Muslim. Lo ya, silakan nyalakan kamera supaya kita diskusi dengan baik. Silakan. Baik, silakan. Ya, Zain Mutahar, silakan Zain Mutahar. Bagaimana? Jangan dimatikan kameranya, Zain Mutahar. Masih tempat tidur, Samsul. Ya, di sini kalau mau diskusi kamera itu nyala, jangan dimatikan. Kayak babi juga lo, songong. Bahasa-bahasa Islamnya udah mulai keluar nih. Silakan. Edis babi. Kenapa sih kamu sangat membenci babi? Sedangkan babi saja boleh dimakan. Boleh nggak makan babi dalam Islam? Lo yang makan babi. Di dalam agama Islam boleh makan babi nggak? Enggak. Gimana kalau misalnya saya buktikan bahwa dalam agama Islam boleh makan babi? Silakan. Oke, baik ya. Baik, tapi kameramu kenapa kau takut begitu? Oke, tolong dengarkan ini ya. Tolong dengarkan penjelasan Ustadz Abdul Somad ya. Tolong dengarkan. Lalu kemudian walahmul khinsir. Khinsir. Kamu kenapa makan babi? Diciptakan Tuhan untuk kita. Kenapa tidak dimakan? Kalau memang diciptakan Tuhan berarti baik, maka makanlah. Ini logika akal yang menyesatkan. Oh, sebentar. Bukan yang ini, sebentar ya. Bentar. Si babi Edis muka babi. Edis muka babi. Baik, ya. Nih, dengarkan baik-baik ya, dengarkan. Pilihannya 2. Edis muka babi. Makan babi, nggak boleh pilih mati. Ada babi, ada mati. Sampai pilih mana? Aku pilih mati aja. Jangan. Pilih babi. Ambil tuh babi, coret-coret pakai kecap. Oke. Jadi, kalau kepepet boleh tidak Islam makan babi? Kau di bawah dulu. Kau orang-orang awam, kau nggak tahu apa-apa. Abdul Somad juga bilang boleh makan babi. Kau gimana?
dalam agama Islam itu kalau kepepet boleh makan babi. Ini loh, kau dengarkan ini, dengar. Nggak boleh pilih mati. Ada babi, ada mati. Sampai yang pilih mana? Aku pilih mati aja. Jangan, pilih babi. Ambil tuh babi, colek-colek pakai kecap. Nggak boleh pilih mati. Makan babi sementara pisang datang. Kalau datang kawan bawa pisang, bro ada pisang, makan. Enggak, enak babi. Jangan. Nah, begitu juga dengan ini. Ibunya mati. No, sebentar. Nih, kita dengarkan dari awal. Atau makan babi, nggak boleh pilih mati. Ada babi, ada mati. Sampai yang pilih mana? Aku pilih mati aja. Jangan, pilih babi. Ambil tuh babi, colek-colek pakai kecap. Nah, boleh. Sudah aku bilang, kalau kepepet boleh. Jadi jangan kau bilang pemakan babi. Abdul Somad mengatakan, kalau kepepet boleh Islam makan babi. Gimana sih kamu tuh? Dipotong-potong katanya. Dia di sebelah mana yang saya potong-potong ini? Coba nih. Ada berapa videonya nih? Coba nih, lihat nih. Coba nih. Babi itu haram, tapi makan babi bisa halal. Jangan dipotong video ini. Ada yang motong video dibuatnya judul Abdul Somad menghalalkan babi. Habis saya dicaci maki. Saya ulang sekali lagi. Babi itu haram, tapi makan babi bisa halal. Kapan makan babi bisa halal? Masuk ke hutan, tidak ada makanan. Pilihannya cuma mati dan makan babi. Pilih mana? Pilih makan babi. Tak boleh pilih mati. Begitu juga orang yang mengatakan. Nah, itu makanya menurut Ustadz Abdul Somad, orang Islam itu boleh makan babi kalau kepepet. Gimana sih kau tuh? Makan babi? Nggak usah ngomong makan babi. Islam boleh makan babi kalau kepepet. Sembarangan. Mari kita simak apa yang diungkapkan oleh profesor dan cendekiawan muslim yang satu ini. Kita kutip dalil liputan 6, teman-teman. Quraisy Shihab mengatakan, tolong jangan pilih ustadz yang suka memaki. Kiai Haji Quraisy Shihab ibaratkan begini. Nah, teman-teman, ternyata ada juga ustadz-ustadz yang suka memaki-maki, teman-teman. Bisa jadi ini adalah salah satu oknum yang dikatakan oleh Habib Kribo tadi, teman-teman, di mana mereka seakan-akan orang yang paling beriman, paling beragama, dengan kepalanya ada titik hitam dan juga jenggotnya sampai panjang ke lantai, kata Habib Kribo tadi kan, teman-teman. Di era modern ini, ketika ceramah agama mudah diakses melalui berbagai media, umat Islam dihadapkan pada pilihan beragama, ustadz atau penceramah yang dapat mereka ikuti. Namun tidak semua pendakwah menggunakan cara yang sejuk dan penuh hikmah dalam menyampaikan pesan agama. Menanggapi fenomena ini, wah, ini ternyata sebuah fenomena nih, teman-teman. Berarti sudah sering terjadi nih, teman-teman. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Naswa Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain
sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisyah menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisyah menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5 10, tapi bisa juga 7 tambah 3 lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian mau milih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisyah ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisyah. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup? Apa alasannya? Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para nabi dan rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Di sini dituliskan, mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut Nabi terakhir? Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi, sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ashab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6 dan
Ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad, dalam tanda kurung Muhammad." Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Qalamiyah, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan Nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para Nabi itu untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW, adalah sama. Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka. Maka dari itu, semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan, bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain. Diutusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia. Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui, teman-teman, mengapa Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini, semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut nabi terakhir, teman-teman, mari kita simak ya. Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar, teman-teman, dan dapat memaklumi mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah, teman-teman. Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya, mengapa Nabi SAW disebut rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir.
Sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya Rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada Nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang Nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut Rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi Rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna. Karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna, maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman. Artinya, wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk memeluk agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin Al-Fikri, para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu. Sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyin, artinya pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu, umat manusia tidak memerlukan lagi kepada nabi sesudah Nabi Muhammad, sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia, dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna. Yang perlu diingat, jangan menghujat ya teman-teman. Mengutip sindonews.com, inilah ke-10 keistimewaan Rasulullah. Yang pertama, air liur Rasulullah menjadi obat. Dari Sahl bin Sa'ad berkata, saat Rasulullah dan para sahabat akan berperang di Khaybar, Rasulullah bersabda bahwa ia akan memberikan bendera kepada seorang pria yang cinta dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan Allah akan memberikan kemenangan. Rasulullah mencari Sayyidina Ali
Akan tetapi para sahabat mengatakan bahwa Ali sedang mengalami sakit mata. Rasulullah memerintah para sahabat untuk mendatangkan Ali kepada beliau. Kemudian Rasulullah meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Seketika itu sakit matanya sembuh seakan-akan tidak ada bekas sakit sebelumnya. Kemudian sahabat Khalid bin Ali mengaku pernah digigit kalajengking di kakinya. Lalu Nabi meludahi kakinya dan mengusapnya. Seketika hilang sakit dan berhenti darahnya keluar. Khalid bin Ali mengatakan, aku digigit oleh kalajengking ketika aku di dekat Nabi Muhammad, lalu beliau meludahi kakiku dan mengusapnya. Yang kedua, rambut beliau membawa berkah. Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tak pernah kalah di medan perang. Di setiap perang, Khalid selalu meraih kemenangan dan membuat nyali musuh ketakutan. Ternyata penyebabnya tak lepas dari keberkahan rambut Nabi Muhammad yang selalu dia bawa ketika perang. Rambut beliau juga dijadikan sebagai obat bagi orang sakit. Yang ketiga, keringat Nabi Muhammad menjadi minyak wangi. Anas bin Malik menceritakan keberkahan keringat Nabi Muhammad sebagai minyak wangi. Beliau mengatakan, Nabi masuk ke rumah kami dan beliau qailullah, tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu Nabi berkeringat, kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi Muhammad ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau perbuat? Ummu Sulaim mengatakan, ini keringatmu wahai Rasulullah, aku jadikan minyak wangi dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi. Yang keempat, tidak memiliki bayangan. Asyadid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yazid Antus Hahaha menyebut di antara kekhususan Nabi Muhammad adalah tidak memiliki bayangan. Karena memang beliau adalah cahaya dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Nabi tidak memiliki bayangan meskipun ada sinar matahari. Ini didukung oleh doa Nabi yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai cahaya. Hal ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang menjelaskan tentang bacaan Nabi dalam doa sujudnya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku juga cahaya, di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya, serta di atasku cahaya, juga di bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, jadikanlah aku cahaya. Yang kelima, tidak pernah menguap. Dalam kitab Al-Qashais Al-Kubra, Imam Asyuyuti menyebutkan riwayat Nabi Muhammad yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Ditakris oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Tariq dan juga Ibnu Abi Saibah dalam Musannafnya, dan dari Isa Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Al-Asham, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menguap sama sekali. Yang keenam, hati beliau tidak pernah tidur. Keistimewaan lainnya adalah kedua mata beliau tertidur, namun tidak demikian dengan hati beliau. Suatu waktu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah tentang tidurnya selepas sholat witir. Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur setelah sholat witir? Beliau menjawab, betul Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur dan tetapi hatiku tidak pernah tidur. Ini sejalan dengan apa yang disebutkan beliau bahwa para nabi tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam. Hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan begitu juga para nabi tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur. Yang ketujuh, jubah beliau sembuhkan orang sakit. Asma bintu Abu Bakar
radhiyallahu anhu bertaburuk dengan jubah Nabi. Dari Abdullah bin Kaisan berkata, diperlihatkan kepadaku sebuah jubah tayalisah dari Kisra dan kerahnya berbahan dibaj. Juga kedua sisinya dijahit dengan dibaj. Asma berkata kepada budaknya, "Wahai Abdullah, jubah ini dahulu ada pada Aisyah hingga ia wafat. Setelah Aisyah wafat, aku pun mengambilnya. Dulu Rasulullah sering memakai jubah ini. Kami pun biasa mencuci jubah ini dengan air untuk menyembuhkan orang yang sakit." 8. Darah bekam Nabi diminum sahabat. Darah Rasulullah benar-benar barokah. Sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pernah meminum darah Nabi. Diceritakan Abdullah datang kepada Rasulullah ketika beliau sedang berbekam. Setelah Rasulullah selesai, maka beliau memberikan darah berbekam itu sambil berkata, "Pergilah dan sembunyikan darah ini dari manusia." Maka aku pergi dan meminum darah itu. Selepas itu aku mendatangi Rasulullah kembali. Lalu Rasulullah bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Abdullah menjawab, "Aku sudah sembunyikan darah itu di tempat yang tidak boleh dilihat oleh manusia." Baginda Nabi berkata lagi, "Jangan-jangan kamu telah meminumnya?" Beliau menjawab, "Ya, aku telah meminumnya, wahai Rasulullah." Setelah meminum darah itu, Nabi Muhammad berkata kepada Abdullah, "Sungguh engkau telah menjaga dirimu dari api neraka." Yang ke-9, tidak pernah ihtilam atau dalam tanda kurung mimpi basah. Ihtilam adalah keluarnya air mani karena sebab mimpi atau fantasi. Di Indonesia sering disebut dengan mimpi basah. Dan itu tidak pernah terjadi pada Nabi Muhammad. Dalam kitab hadis Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabarani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Yang ke-10 yang terakhir, teman-teman, dapat melihat dan mendengarkan ringkihan langit. Dari sahabat Abu Dzar, Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ringkihan langit. Dan memang pantas langit bersuara ringkih, karena di setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya dan sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Keistimewaan lain dari Nabi Muhammad disebutkan ketika beliau buang air tidak ada bekasnya sama sekali. Dalam kata lain, semua kotoran beliau ditelan bumi, tak sedikit pun yang tertinggal. Beliau juga mampu melihat ke belakang dengan jelas sebagaimana beliau melihat ke depan. Itulah ke-10 keistimewaan Nabi Muhammad yang juga menjadi bukti kenabian beliau. Rasulullah adalah manusia sebagaimana umatnya, akan tetapi Allah menjadikan beliau sebagai manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya. Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang saya kutip dari sebuah artikel yang akan menggemparkan kita semua. Karena kisah ini berisi sebuah cerita tentang para sahabat Nabi Muhammad yang katanya masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat ini bisa masuk surga? Sedangkan junjungan mereka sendiri pun tidak mempunyai kepastian surga. Seperti yang diungkap Bapak Quraisy Shihab berikut ini. Tidak benar. Saya ulangi,
tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Mendengar apa yang dikatakan Bapak Quraisyab tadi, jelaslah bahwa Rasulullah pun tidak pasti masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat masuk surga jika sang junjungan sendiri tidak punya kepastian surga? Memang sedikit aneh sih teman-teman. Nabi tidak pasti masuk surga, tapi para sahabat masuk surga. Mungkinkah para sahabat lebih baik dari sang Nabi? Untuk itu, mari kita simak kisah para sahabat Nabi berikut ini dan temukan alasan mengapa mereka bisa masuk surga. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Semua manusia pasti menginginkan masuk surga Allah SWT, namun tidak semua jiwa bisa masuk surga. Ada banyak tantangan dan perjalanan yang sangat panjang yang harus dihadapi umat Islam hingga mendapat kesempatan ala SWT untuk masuk surga. Itu juga belum tentu langsung masuk surga. Mungkin harus ke neraka untuk menghapus dosa-dosa terlebih dahulu. Meski demikian, kita bisa belajar dari kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga Allah. Mereka tidak begitu saja mendapat tempat yang keindahannya kekal abadi. Berbagai ujian keimanan dan fisik dalam mengarungi kehidupan mereka di jalan Allah SWT. Siapa sajakah sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga? Simak selengkapnya dalam ulasan berikut ini. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis terdapat 10 sahabat Nabi SAW yang masuk surga. Hadis tersebut berasal dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Adapun kisah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang dikutip dari buku biografi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karya Sujai Fadil 2020. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW, menemaninya dan membenarkan perkataannya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliaulah yang dipilih menjadi imam dan melanjutkan kepemimpinan sebagai khalifah. Yang kedua, Umar bin Khattab. Sahabat Nabi Muhammad SAW selanjutnya yang dijamin masuk surga adalah Umar bin Khattab. Dedikasi beliau kepada agama Islam sangatlah besar. Walaupun sebelum ia memutuskan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ia ingin membunuhnya. Setelah masuk agama Islam, Umar bin Khattab menjadi orang yang paling berani dan mendapat gelar Al-Furuq yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan saudagar kaya raya, namun kekayaan tersebut tidak membuatnya sombong, namun kebalikannya. Utsman menggunakan hartanya untuk zakat, sedekah, dan infak. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab, beliau melanjutkan kepemimpinannya dan juga melanjutkan tugas untuk menyusun mushaf Al-Quran. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau banyak belajar Islam dari usianya sejak kecil. Ali bin Abi Thalib pernah ditinggal Nabi Muhammad SAW saat perang Tabuk untuk menjaga para wanita dan anak-anak. Setelah meninggalnya Utsman bin Affan, beliau meneruskan kepemimpinannya. Namun di masa kepemimpinannya banyak sekali pertentangan dan perpecahan kelompok dengan pemikiran masing-masing. Talhah bin Ubaidillah. Meski tak seterkenal para khulafaur rasyidin, namun beliau merupakan sosok perlindung bagi Nabi Muhammad dalam perang Uhud dengan menangkis anak panah dengan tangannya hingga kehilangan jari-jarinya.
Selain itu, Thalib bin Ubaidillah disanjung karena kebaikan hati dan sedekah beliau. Yang keenam, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam merupakan orang pertama yang berani mencabut pedangnya di jalan Allah SWT saat ia menduga ada orang musyrik yang sewenang-wenang kepada Nabi Muhammad SWT. Perjuangannya untuk masuk ke Islam tidaklah mudah. Beliau sempat disiksa oleh pamannya sendiri agar tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf merupakan seorang saudagar yang kaya raya. Walaupun seorang yang berlimpah harta, beliau banyak menggunakan hartanya untuk kaum muslimin. Ketika mendengar bahwa dirinya akan masuk surga, Abdurrahman bin Auf khawatir apakah layak masuk surga dan merasa dirinya bukanlah siapa-siapa. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi Muhammad SAW dari ibunya. Ketika mendengar Islam di Mekah, Sa'ad langsung menghampiri Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang pertama yang meletakkan anak panah di jalan Allah SWT. Beliau juga dipilih menjadi komandan perang Qadisiyah dan diangkat menjadi gubernur Kufah di masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kesembilan, Sa'id bin Zaid. Apabila seseorang yang mampu membuat Umar bin Khattab yang keras bisa masuk ke dalam Islam, beliau adalah Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah bin Khattab. Beliau mengadakan pertemuan di Darul Arqam dan sebelumnya menyampaikan dakwah di dalamnya. Sa'id bin Zaid tidak pernah absen dari peristiwa penting dan peperangan bersama Nabi Muhammad SAW kecuali di perang Badar. Yang ke-10, Abu Ubaidah bin Zarah. Abu Ubaidah bin Zarah merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad yang lemah lembut namun cekatan. Beliau termasuk salah satu generasi pertama yang masuk Islam. Ketika perang Uhud, 2 gigi depannya copot, malah tampilan dirinya makin bagus. Giginya ompong dikarenakan ia mencabut 2 rantai yang masuk melalui lubang kancing topi besi di wajah Nabi Muhammad SAW karena terkena tebasan. Dari 10 kisah tadi, semua sahabat Nabi itu terkenal dengan perbuatan baiknya. Apakah standar umat muslim masuk surga adalah dengan berbuat baik? Perbuatan baik tentu tidak dapat menyelamatkan. Seorang ustadz pernah berkata seperti ini. Mengantarkan kita masuk ke surga itu bukan amal perbuatan kita. Kita semua masuk ke dalam surga Allah kelak itu lantaran mendapat anugerah dari Allah dan mendapat rahmat dari Allah. Jadi bukan karena amal ibadah kita. Apa tanggapan teman-teman setelah menyimak kisah ini? Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini.
Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui. Apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, gimana ini teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng, menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya, sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya, terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren, teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran dengan kesibukan membaca kalamullah dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya itu tetap baik.
Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Dia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kiai Haji Maimun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran, kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham, artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu, ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca, hanya suka mengimani, tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani teman-teman. Sebagai contoh teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal,
hanya suka membaca tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan, teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi, teman-teman. Fenomena pemurtadan dan kelompok Islam radikal. Sejumlah sarjana Islam mengemukakan hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Masalah pemurtadan selalu menjadi isu penting dalam sejarah wacana keislaman. Dalam Islam, tindakan atau sikap seseorang muslim meninggalkan agama Islam, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, disebut dengan ridah atau irtidad dalam bahasa Arab. Dan orang muslim yang melakukan tindakan ini disebut murtad. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yakut tadi, teman-teman, dengan mengatakan toa itu seperti gonggongan anjing, dia sudah murtad, teman-teman. Itulah sebabnya saudara-saudara muslim menganjurkan dia untuk istighfar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Lanjut. Seorang dikatakan murtad belum tentu mereka pindah atau konversi ke agama baru. Bisa juga mereka kemudian memilih untuk tidak beragama, menjadi sekuler, ateis, agnostik, dan lain sebagainya. Masalah pemurtadan ini bukan hanya diskursus dan fenomena eksklusif dalam Islam saja, tetapi juga dalam agama-agama lain. Ya, ada banyak pendapat di kalangan sarjana muslim tentang status ridah dan bagaimana seharusnya memperlakukan seorang murtad. Ada yang berpendapat ridah adalah masalah kepolitikan, bukan masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang keluar dari Islam murtad tidak perlu dikenai hukuman apapun, termasuk hukuman pembunuhan. Karena itu akan bertentangan dengan doktrin Islam dan Al-Quran yang menggaransi kebebasan bagi seseorang untuk beriman dan beragama atau tidak beriman dan tidak beragama. Bagi mereka, sejarah hukuman pembunuhan bagi orang-orang yang keluar dari Islam lebih mengacu pada fenomena dan alasan sosial politik belaka. Dengan kata lain, kata murtad bagi mereka mengacu pada pengertian pembangkangan politik ketimbang pemberontakan teologis. Tak ada konsensus mengenainya. Tetapi ada pula yang berargumen bahwa masalah pemurtadan adalah masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang mendeklarasikan diri keluar dari Islam harus dihukum bunuh seperti yang dipraktikkan oleh generasi Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Menariknya, sejumlah sarjana Islam terkemuka, baik klasik maupun kontemporer, baik Sunni maupun Syiah, sebut saja seperti Muhammad bin Ahmad al-Saraki, Abu al-Walid al-Baji, Ibrahim al-Naqi, Ibnu al-Human, Buharuddin al-Mahinani, hingga Ali Goma, Husin Ali Mutazir, Zafir Ahmad Gamidi, dan Torik Ramadan menyatakan tidak ada konsensus dari para ulama tentang hukuman bunuh bagi seorang murtad. Mereka juga menegaskan bahwa hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Nah, sekarang kalau kita melihat, ada seorang ustadz mengatakan, siapa namanya itu, Abdul Somad bilang, bagi yang murtad darahnya halal. Nah, gimana ya dengan Abdul Somad ini, teman-teman? Dia sudah tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulunya, teman-teman.
Lanjut, masalah sejarah dan fenomena pemurtadan dalam Islam ini dengan baik dikupas oleh Abdullah Said dalam Freedom of Religion, Apostasy and Islam, atau Taha Jabir Al-Wani dalam Apostasy in Islam, A Historical and Scriptural Analysis. Tulisanku ini tak bermaksud membahas secara lebih dalam dan detail tentang pemurtadan ini, tetapi ingin menyajikan sejumlah fenomena pemurtadan di kalangan masyarakat Islam kontemporer, di mana banyak orang-orang yang memilih keluar dari Islam bukan lantaran menghadapi peliknya masalah teologi keislaman misalnya, melainkan dikarenakan telah muak menyaksikan perilaku Islam itu sendiri, khususnya kalangan muslim ekstremis. Nah, ini juga yang buat saudara-saudara kita muslim murtad, teman-teman. Nggak tahu ya Abdul Somad termasuk orang yang Islam atau muslim yang ekstremis atau enggak ya, karena dia bilang siapa yang murtad darahnya halal. Bisa jadi Somad salah satu Islam ekstremis. Berikutnya, faktor trauma. Bagi kelompok Islam militan konservatif, pemurtadan adalah tindakan haram dan kaum murtad harus dibunuh. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa banyak kaum Islam yang memilih menjadi murtad justru karena mereka trauma dengan perilaku brutal kelompok radikal Islam itu sendiri. Lihat misalnya penuturan sejumlah mantan muslim dalam buku Living Islam, Apostate Speak Out, yang diedit oleh Ibnu Warak, nama samaran seorang pensiunan Islam kelahiran Rajkot, India. Dalam buku yang sangat provokatif ini, sejumlah ex-muslim bersuara keras memberi kesaksian tentang kebobrokan perilaku kelompok muslim radikal di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Pakistan, Bangladesh, Aljazair, Iran, Afghanistan, dan lain sebagainya. Para penulis buku ini sebelumnya merupakan para sarjana aktivis muslim yang taat saleh sampai akhirnya mereka menyaksikan momen-momen mengerikan dalam hidup mereka hingga akhirnya mereka menyatakan goodbye pada Islam. Lihat teman-teman, mereka ini adalah saksi keekstriman Islam, teman-teman. Kini mereka memilih menjadi Kristen, agnostik, ateis, humanis, sekularis, free thinker, dan lain sebagainya. Setelah mendeklarasikan dari emoh pada Islam, mereka kemudian pada umumnya memilih tinggal di Barat, khususnya Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, dan Australia. Karena kalau mereka tinggal di Arab ya pasti dipenggal, teman-teman. Sebagai suaka baru mereka dengan pertimbangan satu, masalah ketidakamanan jika mereka tinggal di negara asal mereka, sebab seorang yang pindah agama dihukumi murtad dan mereka itu bisa dibunuh. Nah, benar apa yang saya katakan tadi kan, teman-teman. Yang kedua, lantaran di Barat ada jaminan soal kebebasan beragama. Nah, kalau di negara asal mereka hanya satu agama, teman-teman. Kalau mau meluk agama lain ya siap-siap dipenggal karena darahnya halal. Inilah ajaran Islam yang asli. Berikutnya, buku yang ditulis oleh kaum murtad ini penting untuk disimak sebagai kritik tajam atas tindakan radikalisme agama yang dilakukan oleh, meminjam istilah Muhammad Said Asmani, kelompok ekstrim yang sering menebarkan kekerasan dan kebencian dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan tanpa disadari bahwa perilaku sadis dan barbar mereka telah menyebabkan sebagian umat Islam frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap agama mereka, kemudian memilih hengkang dari Islam. Ini menunjukkan bahwa masalah pemurtadan atau proses konversi tidak semata-mata masalah teologi keagamaan, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi. Itulah yang dialami Ibnu Warok, Ali Sina, Anwar Saik, Faisal Muhammad, Serek Malik, Samia Libini, Abul Qasem, dan masih banyak lagi.
Semula mereka adalah para pemeluk Islam saleh yang kemudian memilih keluar dari agama ini setelah mereka mengalami dan menyaksikan peristiwa tragis dalam sejarah hidup mereka. Simak misalnya penuturan Ali Sina dalam Why I Live Islam, My Passage from Faith to Enlightenment. Ali Sina yang masih keturunan Ayatollah Iran ini menuturkan pengalaman getir hidupnya menyaksikan serangkaian horor di negaranya Iran. Dia mengatakan sejak Ayatollah Khomeini berhasil menggulingkan diktator Shah Reza Pahlavi pada tahun 1979, segera ia mengganti ideologi sekuler negara dengan ideologi Islami yang tunduk sepenuhnya pada otoritas Khomeini. Masih menurut Ali Sina, alih-alih ingin menegakkan kedaulatan dalam praktiknya, yang terjadi justru penegak kedaulatan Khomeini, di mana melalui agen rahasianya yang bernama Saza Mene Atelaat Fa Amniate Keskharar yang disingkat Sefak, dia dan para pendukungnya menghancurkan siapapun yang tidak mau tunduk pada otoritas politik keagamaannya, termasuk bekas sekutunya. Maka pada saat Imam Khomeini berkuasa, kata Sina, nyawa pun menjadi sangat murah. Ribuan orang Irak dibunuh sebagai efek perang teluk antara Iran-Irak. Ribuan pengikut Bahai Faith disiksa dengan tuduhan murtad, dan ribuan penduduk Iran yang menolak otoritas politik dan agama sang imam dipenjara. Nasib kaum perempuan lebih tragis lagi. Sebelum dibunuh, mereka diperkosa oleh tentara syariat dengan alasan sebagai imbalan pembangkangan kepada sang ayatollah sekaligus tiket menuju surga. Ngeri teman-teman, tiket menuju surga. Peristiwa tragis semasa rezim Khomeini ini membuat Ali Sina trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap Islam sehingga ia memilih murtad. Sekarang ia mendirikan Faith Freedom Foundation untuk mengadvokasi orang-orang yang ingin meninggalkan Islam. Selain Ali Sina, pengalaman getir juga dialami oleh Abul Qasim Bangladesh, Sherak Malik Pakistan, Anwar Shaikh Pakistan Bertain, Nadia dari Maroko, Samia Libina dari Tunisia, Azad dari India, dan masih banyak lagi. Setelah mengalami dan menyaksikan sejumlah peristiwa tragis kekerasan agama yang dilakukan kaum muslim radikal di negara mereka, mereka kemudian hijrah ke iman yang baru. Memang tidak bisa dipungkiri di negara-negara berbasis Islam itu telah terjadi sejumlah peristiwa sadis yang dilakukan sekelompok rezim muslim militan dan kaum radikal agama demi ambisi politik kekuasaan mereka. Atas nama agama dan penegakan syariat Islam, mereka melakukan serangkaian teror dan kekerasan terhadap kelompok minoritas dan lawan-lawan politik agamanya. Penulis perempuan Mesir Bad Yeor telah menunjukkan dengan baik sebagian dari sejarah gelap radikalisme kelompok militan konservatif terhadap kaum minoritas ini dalam buku The Decline of Eastern Christianity Under Islam From Jihad to Dhimmitud. Dalam buku ini, dia berpendapat bahwa konsep dhimmi, khususnya Kristen dan Yahudi yang secara literal mengacu pada definisi protected people, orang-orang yang dilindungi, dalam realitasnya justru menjadi kelompok yang diperas, dieksploitasi karena di samping dipaksa membayar pajak pada pemerintah,
Mereka tidak pernah menikmati hak-hak sipil sebagai warga negara. Di negara-negara berbasis syariat Islam, mereka memang menjadi warga negara kelas 2, kalau bukan malah tidak berkelas lagi. Wah. Tidak hanya non-muslim saja, kaum muslim yang kebetulan berseberangan dengan ideologi dan aliran keagamaan rezim penguasa, baik rezim Sunni maupun Syiah, juga mendapat perlakuan kejam dan diskriminatif. Sebagian dari kaum muslim yang dizolimi oleh rezim Islam ekstrim ini masih bertahan memeluk Islam. Tetapi sebagian lain lebih memilih kabur ke negeri lain dan emoh memeluk Islam lagi. Ilustrasi di atas merupakan peringatan keras sekaligus memberi pelajaran berharga bagi umat Islam. Dengarnya saudara-saudara Islam, khususnya kelompok muslim militan konservatif yang selama ini getol berdakwah dengan cara-cara kekerasan dan intoleran. Perilaku brutal dan aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya menyebabkan simpati publik terhadap kaum muslim merosot, atau melorotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Islam sebagai agama damai, toleran, pluralis, dan rahmatan lil alamin. Tetapi lebih dari itu, tindakan konyol kaum radikal agama ini telah menyebabkan pemurtadan sebagian umat Islam itu sendiri. Kedepan kaum muslim harus menebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, dan toleran, bukan dengan tindakan keras, kasar, dan intoleran yang justru merugikan Islam dan kaum muslim itu sendiri. Jika memang Islam itu agama rahmat bagi alam semesta, maka buktikan itu dengan tindakan nyata. Wallahu alam bishawab. Nah, itulah fakta-fakta yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, teman-teman. Kiranya fakta-fakta ini dapat membuat kita semua sebagai umat Kristen semakin bersemangat berdoa, terlebih memberitakan Injil kepada saudara-saudara muslim kita yang benar-benar rindu, yang benar-benar ingin dan haus mendengarkan kabar baik, teman-teman. Karena Alkitab memang mengatakan ada orang-orang yang hatinya sudah tertutup untuk Injil dan mereka tidak akan pernah mendengarkan kabar baik itu. Bagi saudara-saudara muslimku, segeralah murtad, karena sesuai dengan apa yang kita bacakan hari ini, banyak sekali fakta-fakta yang di luar nalar yang bisa menjadi alasan kalian untuk meninggalkan agama Islam. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.